Halo rekan-rekan, kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan kita yaitu Arven. Untuk video kali ini kita durasinya agak panjang ya rekan-rekan ya, karena saya ingin berbagi informasi dan ingin mengedukasi terkait dengan ucapan yang menurut saya tidak dilandasi pengetahuan dari warga salah satu desa yang tepatnya ada di Lampung Selatan. Karena ini mengarah ke peternakan milik kami, gitu rekan-rekan ya. Jadi mereka ini mengatakan bahwa ayam yang ada di kandang kami dan dipelihara secara intensif ini justru katanya tidak aman untuk dikonsumsi, bahkan bahaya untuk kesehatan manusia, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi karena diberi vaksin dan juga disuntik hormon gitu rekan-rekan supaya cepat besar. Faktanya vaksin yang kami berikan untuk ayam kami di sini itu adalah upaya pencegahan dari penyakit-penyakit menular ya rekan-rekan ya. Tentunya kalau rekan-rekan yang mengerti tentang peternakan ayam atau beternak unggas pasti paham dengan resiko dari penyakit unggas rekan-rekan ya. Jadi tujuannya vaksin di sini adalah untuk menanggulangi penularan penyakit ya rekan-rekan ya. Dan dampak dari penyakit yang sangat beresiko untuk manusia yaitu adalah virus AI atau avian influenza, atau yang bisa kita kenal dengan istilah flu burung begitu rekan-rekan ya. Flu burung ini cepat sekali menular ya rekan-rekan, baik di peternakan antar unggas, bahkan dari ayam mungkin bisa jadi lari ke burung kicau atau burung hias ya, atau hewan-hewan unggas lainnya yang harganya fantastis. Ada artikel yang membahas tentang ini rekan-rekan ya, bahkan itu bisa menular ke manusia walaupun tidak semua jenis virus ini bisa menular ke manusia dan berdampak negatif ya, seperti yang dibahas di artikel yang saya kutip dari alodokter.com ya. Nah, flu burung ini bisa menular ke manusia. Itulah makanya SOP di peternakan kami itu menerapkan vaksinasi untuk ayam-ayam yang kami pelihara, karena ayam-ayam ini nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Kita melindungi kesehatan dari konsumen supaya tidak terkena penyakit yang berbahaya ini, gitu rekan-rekan ya. Jadi tujuan divaksin kembali lagi untuk menjamin kualitas dari daging yang akan dikonsumsi oleh konsumen, begitu rekan-rekan. Dan sebenarnya kalau ayam yang divaksin justru itu sangat aman ya untuk manusia. Jadi kalau kita mau membahas selain vaksin yang seperti yang dikatakan tadi bahwa adanya suntik hormon. Suntik hormon itu mungkin maksud mereka adalah antibiotik growth promoter ya. Saya juga kurang paham yang tepat seperti apa pengucapannya, tapi intinya itu sudah dilarang dari awal tahun 2018. Bahkan sudah ada undang-undang peternakan dan kesehatan yang melarang AGP atau antibiotik growth promoter tadi digunakan di Indonesia, khususnya di peternakan ayam, begitu rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan unggas yang kami ternakan di sini itu semuanya menggunakan SOP yang jelas. Mulai dari pakan yang kita gunakan adalah pakan berkualitas, bukan pakan basi atau pakan sampah ya, seperti yang ayam-ayam kampung lainnya yang dilepas liarkan, begitu rekan-rekan. Dan tentunya mereka tidak akan membawa faktor penyakit karena mereka tidak diumbar liar ke rumah-rumah warga di sekitarnya, karena mereka dikandangkan, begitu rekan-rekan ya. Dan untuk pembesaran mereka, untuk percepatan pertumbuhannya, karena kita menggunakan pakan dengan takaran gizi yang sesuai atau protein yang dibutuhkan oleh ayam serta vitamin-vitamin yang menunjang pertumbuhannya, begitu rekan-rekan ya. Jadi tidak ada alasan menggunakan
antibiotik tersebut. Ya jelas tentunya kalau kita makan, umpamanya kita makan sebagai manusia, kita makan dengan gizi yang seimbang, tentunya pertumbuhan kita juga baik. Seperti ayam juga, kalau dikandangkan dia tidak banyak keluyuran, itu akan produksinya akan maksimal rekan-rekan, karena tenaganya tidak terbuang untuk berjalan-jalan mencari makan, begitu rekan-rekan ya. Dan untuk air minum, coba rekan-rekan perhatikan bahwa tempat kami air minum itu selalu diganti setiap hari, bahkan satu hari 2 kali, pagi dan sore. Air minumnya bersih rekan-rekan. Ini untuk mencegah apa? Terjadinya infeksi dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu tidak sebahaya virus AI ya, tapi bakteri E. coli itu juga memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan manusia, khususnya untuk pencernaan, begitu rekan-rekan ya. Ini dapat menular kan ke manusia. Dan ada lagi bakteri Salmonella, itu juga berbahaya untuk manusia, seperti artikel yang saya kutip dari halodoc.com. Nanti rekan-rekan bisa baca ya, bisa cari sendiri sumbernya di internet, begitu ya rekan-rekan ya. Jadi sebenarnya kami di sini bekerja sesuai SOP dan panduan kesehatan dari peternakan. Kenapa demikian? Karena produk akhir dari peternakan ini itu tidak hanya ayam hidup dan tidak hanya DOC ataupun indukan ya, tapi kita juga menjual daging rekan-rekan ya. Nah, daging itu nanti akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi itu bahaya rekan-rekan kalau sampai kita penerapannya tidak sesuai aturan gitu rekan-rekan ya. Malah justru berbahaya ayam-ayam yang diumbar karena mereka minumnya tidak jelas rekan-rekan. Air-air kotor, air-air comberan itu ada bakteri E. coli dan salmonella. Hati-hati gitu rekan-rekan ya. Jadi lebih baik dikandangkan dengan air minum yang rutin diganti. Nah, kita juga selalu menggunakan desinfektan di dalam kandang. Seperti yang video sebelumnya tadi, kita menaburkan kapur untuk menetralisir ya kuman-kuman yang ada di kandang gitu rekan-rekan ya. Dan kita juga selalu menambahkan hijauan pakan seperti daun pepaya ataupun daun singkong begitu, karena daun pepaya juga ada zat yang dibutuhkan untuk kesehatan dari ayam rekan-rekan ya. Nah, kita juga rekan-rekan di dalam kandang itu tidak sembarangan. Orang-orang yang masuk harus menggunakan atribut kandang. Kebersihan itu dijaga. Lalu pakaian yang dipakai itu tidak bisa sembarangan masuk ke dalam kandang. Kita menggunakan SOP yang ketat, terutama di biosecurity-nya ya rekan-rekan ya. Jadi kalau seandainya ada yang menilai bahwa ayam di kandang kami tidak sehat, itu tergantung pemeliharaan dan SOP-nya rekan-rekan. Tapi kalau di tempat kami terbuka di sini, SOP-nya jelas. Untuk pertumbuhan besar karena kita mendukung kebutuhan gizi dari ayam, dan saya ulangi lagi, vaksin tidak berbahaya untuk kesehatan manusia, justru menjaga manusia agar tidak tertular penyakit yang dibawa oleh unggas, terutama jika memang dagingnya akan konsumsi rekan-rekan. Itu lebih rentan terhadap penyakit yang bisa terbawa dari unggas gitu. Makanya kadang-kadang saya juga heran gitu kan, padahal untuk di zaman yang saat ini begitu canggih, itu informasi bisa dapat jelas dari internet. Nah, kita akan masukkan ini rekan-rekan. Nah, ini masukkan barang dari luar, ini keranjang panen rekan-rekan ya. Ini kita akan mengambil ayam-ayam yang sudah masuk beratnya untuk dikirim ke restoran rekan-rekan. Nah, restoran yang ada di Bandar Lampung. Ini kita harus semprot dulu rekan-rekan. Tidak bisa sembarangan barang masuk dari luar, barang asing ya, itu langsung masuk. Itu kita harus ada penyemprotan dulu rekan-rekan sebelum masuk ke dalam kandang. Ini kita semprot dengan desinfektan dosis tinggi rekan-rekan ya. Ini kalau sudah disemprot seperti ini, kita bisa menekan resiko penyakit yang terbawa dari luar. Itulah mengapa
di kandang kami itu jarang terjadi penyakit yang disebut aratan, yang kadang-kadang itu sebenarnya adalah penyakit Newcastle disease atau ND atau tetelo, dan juga virus avian influenza. Di dalam kita juga akan melakukan penimbangan rekan-rekan, dan tidak secara kasar, kita secara halus memperlakukan ayam. Makanya ayam juga tidak meronta-ronta melawan, karena kita memperlakukannya secara halus rekan-rekan seperti ini. Kita timbang yang beratnya sudah masuk, kita akan langsung bawa untuk konsumen-konsumen kita. Kalau yang belum masuk, kita akan tinggalkan rekan-rekan, seperti itu. Jadi kita ada prosedur khusus, ada SOP yang menunjang untuk kesehatan ayam-ayam, dan hasil dari ayam ini yaitu berupa daging atau telurnya itu semua sudah sesuai standar kesehatan yang kita terapkan, gitu rekan-rekan ya. Jadi untuk persepsi-persepsi dan anggapan-anggapan yang tidak benar sebaiknya jangan sampai banyak orang yang tahu, tapi yang tahu ini belum mengerti juga, jadi timbulnya menyesatkan rekan-rekan ya, informasi yang menyesatkan. Jadi sebaiknya sebelum rekan-rekan menerima informasi yang tidak benar, cross check dulu ke internet. Sekarang banyak media, banyak rekan-rekan bisa cari di sana informasi-informasi yang penting dan menunjang untuk pengetahuan yang lebih baik, begitu rekan-rekan. Itu saran saja. Jadi sekian dulu rekan-rekan, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe karena kita akan selalu berikan informasi-informasi positif dan edukasi terkait peternakan ayam kampung. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.